Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Almanisya dengan NIM 20059061 selaku moderator dari kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 pada video kali ini akan mempresentasikan tentang observasi pasar yang kami lakukan di 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggotanya terdiri dari Elvi Almanisya dengan saya sendiri, yang kedua Ferdi Wahyu Ramadan, yang ketiga Hani Dwi Yunitoska, yang keempat Lodina Faiza, yang kelima Silviani Maudi, dan yang keenam Yesi Erma Cahyani. Baiklah, 11 pasar yang kami observasi yang ada di 11 kecamatan di Kota Padang ini antara lain itu adalah Pasar Bungus, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Kuranji, Pasar Pagi Paraklawe, Pasar Banda Bue, Pasar Nanggalo, Pasar Raya, Pasar Gadang, Pasar Simpang Haru, Pasar Ulak Karang, dan juga Pasar Ambacang. Selanjutnya, materi presentasi kami akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Kepada anggota kelompok, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Lodina Faizah dengan NIM 200590117. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu manajemen usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut. Dan biasanya hanya mempekerjakan tidak lebih dari 50 orang. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka, dapat disimpulkan bahwa manajemen usaha kecil adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil, yaitu manusia, keuangan, fisik, dan informasi, guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Di kesempatan kali ini, kelompok kami melakukan observasi di 11 pasar yang ada di 11 kecamatan di Kota Padang, yaitu Kecamatan Teluk Kabung, yaitu Pasar Bungus, Kecamatan Koto Tangah, Pasar Lubuk Buaya, Kecamatan Kuranji, Pasar Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Pasar Pagi Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Kilangan, Pasar Banda Bue, Kecamatan Nanggalo, Pasar Nanggalo, Kecamatan Padang Selatan, Pasar Gadang, Kecamatan Padang Barat, Pasar Raya, dan Kecamatan Padang Timur, Pasar Simpang Haru, Kecamatan Padang Utara, Pasar Ulak Karang, dan terakhir Kecamatan Pauh, Pasar Ambacang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Wahyu Ramadan dengan NIM 2005-9011. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih itu ciri-ciri usaha kecil. Nah, untuk ciri-ciri usaha kecil sendiri itu ada 8 ciri-ciri. Yang pertama itu manajemen, tergantung pemiliknya itu sendiri. Yang kedua itu modal dari pemiliknya itu sendiri. Yang ketiga ada skala usaha dan jumlah modal relatif kecil. Yang keempat ada daerah operasi usaha itu juga kecil. Terus yang kelima sumber daya manusianya juga terbatas. Dan keenam berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. 7 biasanya karyawannya juga ada hubungan kekerabatan dengan sang pemilik usaha. Terus yang ke-8 mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis. Nah, selanjutnya juga saya juga ingin menjelaskan tentang fakta-fakta usaha kecil di berbagai banyak negara. Ada 9 fakta yang bisa kita sajikan tentang usaha kecil di berbagai negara. Yang pertama itu hampir di semua negara 99% dari semua bisnis itu merupakan usaha kecil. Dan fakta yang kedua,
40 pekerja bekerja di sektor usaha kecil. 40% pekerja itu merupakan bekerja di usaha kecil. Selanjutnya, fakta ketiga, 40% dari volume bisnis di banyak negara dilakukan oleh usaha kecil. Selanjutnya, 75% dari pekerja baru dihasilkan oleh sektor usaha kecil. Selanjutnya, 50% dari usaha kecil gagal pada 2 tahun pertama disebabkan oleh berbagai faktor. Selanjutnya, usaha kecil menampung porsi terbesar pegawai dalam industri seperti retail, grosir, jasa, dan lain-lain. Selanjutnya, usaha kecil menyumbang bagian terbesar dari penjualan di sektor manufaktur. Yang ke-8, manajemen yang buruk adalah penyebab terbesar kegagalan usaha kecil. Yang terakhir ada di hampir semua negara, usaha kecil adalah tempat lahirnya wirausaha. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yesi Erma Cahyani dengan NIM 20059039. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan dari usaha kecil. Kelemahan usaha kecil yang pertama ada modal yang terbatas. Ini dikarenakan usaha kecil tidak memerlukan modal yang begitu besar dan banyak, sehingga keterbatasan modal menjadi kelemahan dari usaha kecil. Yang kedua ada kredibilitas, yang ketiga ada permasalahan pegawai, yang keempat tingginya biaya langsung, dan selanjutnya keterbatasan kualitas produk. Selanjutnya kekuatan usaha kecil. Yang pertama ada sentuhan pribadi. Biasanya pemiliknya langsung yang akan mengontrol seluruh kegiatan usahanya. Yang kedua motivasi yang lebih tinggi. Yang ketiga fleksibilitas yang tinggi. Yang keempat minimnya birokrasi. Dan selanjutnya melayani pasar lokal dan domestik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan usaha kecil. Yang pertama, modal yang terbatas atau keterbatasan modal. Kedua, permasalahan pegawai. Ketiga, biaya langsung yang tinggi. Yang keempat, keterbatasan varian usaha atau usaha yang terlalu monoton. Dan yang kelima, rendahnya kredibilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selviani Modalisya dengan NIM 20059099 akan menjelaskan slide ke-7, yaitu tentang faktor-faktor yang mendorong kekuatan usaha kecil. Faktor pertama yaitu memiliki motivasi lebih tinggi. Memiliki motivasi lebih tinggi ini dimaksudkan dia memiliki alasan yang kuat dalam mencapai apa yang diinginkannya dalam suatu pekerjaan yang sedang dilakukannya. Yang kedua, tidak menyolok. Tidak menyolok ini dimaksudkan dengan tidak mudah kelihatan apa yang dilakukan. Yang ketiga yaitu sentuhan pribadi. Yang keempat, memiliki fleksibilitas lebih tinggi. Dimaksudkan yaitu menekankan kemauan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan suatu perubahan di dalam menjalankan usaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Dwi Yunitoska dengan NIM 20059139. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi. Manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Sebagai sebuah organisasi bisnis, keseluruhan fungsi manajemen sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi, manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Hanya saja jenis dan skala bisnis dari usaha yang dijalankan menyebabkan dalam beberapa hal manajemen usaha kecil tidak sama dengan manajemen perusahaan pada umumnya yang berskala besar dan menengah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya selaku moderator meminta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.